Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan intensif ujian madrasah fikih, yaitu pada sholat Jumat. Yang akan kita bahas di sini yaitu tentang memahami tata cara sholat Jumat, mulai dari menjelaskan ketentuan-ketentuan sholat Jumat, kemudian ada khutbah Jumat, dan juga mempraktekkan sholat Jumat. Ya. Jadi sholat Jumat itu sama dengan sholat zuhur ya. Sholat zuhur 2 rakaat, sholat Jumat. Sholat Jumat 2 rakaat. Kemudian ditambah dengan khutbah 2 kali khutbah, maka sama dengan 4 rakaat sholat zuhur. Jadi seseorang yang sudah melaksanakan sholat zuhur itu sama dengan seseorang yang sudah melaksanakan sholat Jumat itu sama dengan sudah melaksanakan sholat zuhur. Jadi tidak perlu lagi untuk melaksanakan sholat Jumat, sholat zuhur. Nah, dasar hukumnya adalah bahwa sholat Jumat itu wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam, kecuali bagi orang-orang yang diperbolehkan meninggalkannya. Nah, itu ada di dalam Al-Quran, surah Al-Jumu'ah ayat 9, dan juga hadis riwayat Abu Daud. Nah, apa sih itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur pada hari Jumat secara berjamaah. Sebelumnya didahului dengan 2 khutbah. Bagi yang melaksanakan sholat Jumat tersebut tidak berkewajiban untuk sholat zuhur. Kemudian hukum sholat Jumat. Melaksanakan sholat Jumat hukumnya fardu ain, artinya wajib bagi setiap muslim laki-laki yang memenuhi syarat wajibnya sholat Jumat. Nah, ini tadi Al-Jumu'ah ayat 9 dan juga Abu Daud Hakim. Nah, pengecualian siapa saja sih yang boleh untuk tidak melaksanakan sholat wajib di dalam hadis? Yang pertama ada perempuan, orang sakit, anak-anak, dan juga hamba sahaja. Inilah yang boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Nah, kemudian ini adalah salah satu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Imam 5, man taraka thalatha juma'in tahawunan taba Allahu qalbahu. Barang siapa meninggalkan 3 kali sholat Jumat karena sifat malas, mata-mata, niscaya Allah mencap dan menutup hati orang itu. Jadi yang meninggalkan sholat Jumat secara tahawunan, yaitu malas, maka Allah akan memberikan satu titik di dalam hatinya. Semakin banyak titiknya, maka akan keras hatinya, sehingga ia tidak mau lagi mendengarkan nasihat-nasihat dari orang lain. Kemudian syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat artinya adalah sesuatu yang menyebabkan dia harus melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, Islam, kemudian ada baligh, kemudian sehat, laki-laki, berakal, dan juga mukim. Nah, ini kalau ada semuanya di diri kita, maka kita wajib melaksanakan sholat Jumat. Kemudian syah sholat Jumat, yang menjadikan sholat Jumat itu menjadi syah. Yang pertama, dilaksanakan di tempat yang tetap. Kemudian berjamaah pada waktu zuhur. Hari Jumat juga didahului oleh 2 khutbah. Kemudian ketentuan sholat Jumat, syarat khutbah. Yang pertama yaitu dimulai setelah waktu zuhur, dilakukan dengan berdiri, kemudian diucapkan dengan suara keras, kemudian menutup aurat khatib dalam keadaan suci dari hadas dan najis, duduk di antara 2 khutbah, dilakukan secara urut. Nah, kemudian rukun khutbah Jumat.
Yang pertama yaitu membaca hamdalah, kemudian membaca kalimat syahadat, kemudian membaca sholawat, berwasiat takwa, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, dan juga berdoa untuk kaum mukmin muslimin pada khutbah yang kedua. Nah, kemudian hal-hal yang menghalangi sholat Jumat. Jika ada hal-hal yang menghalangi seseorang sehingga menyebabkan kesulitan melaksanakan sholat Jumat, boleh tidak melaksanakannya, namun tetap berkewajiban melaksanakan sholat zuhur. Apa saja itu? Yang pertama karena sakit. Jadi orang sakit boleh tidak sholat Jumat. Kemudian hujan lebat, kemudian sedang dalam perjalanan atau sedang safar. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, sholat Jumat ini akan memberikan dampak kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja itu? Yang pertama, melatih disiplin dan menghargai waktu. Kemudian mendidik patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah wawasan dan peningkatan pengetahuan, meningkatkan kerukunan dan persatuan di kalangan umat Islam sebagai sarana komunikasi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ketika melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, ketika sedang khutbah berlangsung, yaitu duduk dengan tenang, mematikan dengan baik, memperhatikan dengan baik, dan tidak berbicara. Kemudian sikap ketika sholat Jumat berlangsung, yaitu luruskan dan penuhi shaf, ikuti sholat dengan khusyuk, jangan mendahului imam. Kemudian
penyebab sholat Jumat kita itu sia-sia. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati anshid wal imamu yakhutubu faqad lagha. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila engkau katakan kepada temanmu pada hari salat Jumat, diam sewaktu khatib berkhutbah, maka sesungguhnya telah binasalah, sia-sialah Jumatmu. Jadi intinya ketika khutbah itu sedang berlangsung, maka kita tidak boleh berbicara, tidak boleh bercanda dan bermain sesuatu yang lain. Kita harus fokus memperhatikan apa yang disampaikan oleh khatib. Oke, syukran. Pertemuan kita pada hari ini mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.